Selamat Sabat bagi kita semua dan selamat hari Jumat ya yang masih ada di Amerika seperti Pendeta Kuntara, Ibu Orpa ya dan lainnya. Senang sekali karena kita sudah tiba pada acara PGSSI dan saat ini akan kita bahas pelajaran yang telah kita pelajari sepanjang 6 hari yang lalu dengan judul Sabat dan Akhir. Nah, narasumber adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntara dan Peggy Iskandar Wawor yang akan memandu acara ini. Kemudian ayat akan dibacakan oleh Ibu Orpa, juga nanti mungkin saya bisa bantu ya. Dan sebelum memulai, saya akan ingatkan sekali lagi kepada semua kita yang hadir bahwa selama acara berjalan, selama pendeta membawakan materinya, tolong mikrofon dalam posisi di mute. Dan setelah setengah lebih pembahasan dari Pendeta Kuntara, maka yang mau bertanya boleh tuliskan pertanyaannya di chatting room. Dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Ya. Baik, saat ini kita akan buka dengan doa dan Bapak Sabam Sinaga mohon kesediaannya untuk melayangkan doa buka. Silakan Pak. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Puji-pujian syukur kepada Allah Bapa di surga yang sudah memberkati kami. Kami sudah melewati minggu bekerja kami dan sudah memasuki hari Sabat-Mu yang suci. Di hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, belajar bagaimana Sabat yang Engkau berikan kepada kami untuk kami sucikan terlebih di zaman akhir ini Tuhan. Tuhan memberkati Pendeta Kuntaraf yang akan memaparkannya dengan baik. Kiranya itu dapat menjadi bekal hidup kami terlebih di akhir zaman ini. Berkati juga Ibu Peggy yang akan memandu acara kami dan memberkati kami seluruh yang partisipan dan kami yang ikut mengikuti pelajaran ini biarlah kami dengan seksama dapat belajar bersama-sama sehingga besok pagi kami di tempat di gereja kami masing-masing dimanapun kami berada dapat kami bawakan dengan baik di kelas kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada, ampunkan segala dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus yang sudah mati untuk menebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Sabam dan saatnya saya akan berikan kepada Pendeta Kuntara untuk membawakan materi pelajaran Sabat dan Akhir. Silakan Pendeta Kuntara. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian di mana saja berada di Indonesia. Selamat siang untuk Cory Stanger yang ada di Belanda. Kemudian selamat pagi untuk Orpa atau yang lain yang ada di Amerika. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya coba share screen. Sabat, saya lebih senang katakan Sabat dan masa akhir. Ya, dalam bahasa Inggris katakan the Sabbath and the end. Ya, the end itu spesifik untuk masa akhir. Ya, kalau misalnya Sabat dan akhir saja, ya bisa maksudnya akhirnya apa? Enggak begitu jelas. Tetapi masa akhir, ya. Atau hari terakhir, ya hari-hari terakhir. Jadi masa akhir, ya lebih saya rasa lebih tepat untuk dia punya perterjemahan. Baik, pendahuluan kita bisa seperti pendahuluan dalam pelajaran berbicara tentang keunikan penciptaan, ya, dan mengapa pelajaran ini penting, ya. Keunikan penciptaan, fakta bahwa kita diciptakan secara unik oleh Tuhan dan menempatkan nilai pada setiap manusia. Setiap manusia itu penting dan punya peranan yang berbeda, ya. Milik kita adalah warisan bersama, ya. Kemudian kita memiliki keluarga yang sama. Kita adalah saudara dan saudari yang dijadikan dan dibentuk Tuhan yang sama. Penciptaan memberikan rasa harga diri yang sebenarnya. Tidak ada orang lain seperti Anda di seluruh alam semesta. Yang persis itu tidak ada. Anda adalah unik, ciptaan satu-satunya, makhluk yang sangat berharga sehingga Tuhan menciptakan alam semesta, mengambil ke atas dirinya tubuh daging kita dan mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi Anda dan
dosa-dosa Anda, ya. Jadi kita itu serba unik, tidak ada yang seperti kita, ya. Tetapi ya walaupun kita unik, ya ada satu istilah bahwa tidak ada satu flakes ya, itu butiran-butiran salju itu yang sama, semuanya itu berbeda. Tetapi ya semuanya menunjukkan ke suatu keindahan. Jadi, kita dapatkan, eee, semua masing-masing kita itu penuh dengan, keindahan, oke. Baik, kenapa pelajaran yang penting sudah bisa, rundingkan di kelas, kemudian, kita belajar tentang asal-usul sabat, kemudian kita belajar bagaimana pentingnya sabat, ya. Kemudian kita belajar pentingnya Tuhan di akhir zaman untuk ingat akan sabat lambang penciptaan. Dan kita belajar mengapa sabat akan tetap dipelihara sampai di dunia baru. Ya, kenapa ini sampai begitu penting sekali tentang masalah sabat ini. Baik, ayat hafalan. Ya, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tanyakan apa yang kita bisa pelajari daripada ayat ini. Dan beberapa kesimpulan daripada ayat hafalan tersebut bisa misalnya adanya rahasia yang tersembunyi berabad-abad, ya. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kita ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan rahasia tersebut, ya, sebab kita harus ambil bagian untuk menyampaikan. Kristus adalah kasih karunia yang harus dikabarkan. Oke. Nah, garis besar pelajaran dari semua pelajaran yang selama 1 minggu kita bisa ambil 3 garis pelajaran penting, ya. Penciptaan dan hari Sabat, kemudian hari penciptaan yang literal, kemudian penciptaan hari Sabat sampai kekekalan. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan malaikat yang pertama, mereka yang hidup dalam masa penghakiman dipanggil untuk menyembah Allah. Bagaimana Allah digambarkan di sini? Kembali Wahyu 14:6-7 ya yang kita sudah pelajari selama ini, tetapi kita bisa baca kembali. Siapa ini, Suster Orpa? Betul. Sebentar Bu Orpa. Sebentar Bu Orpa. Oke. Ya, Bu Orpa sudah bisa unmute. Ya, Bu Orpa tolong unmute sebentar. Baik, saya baca dulu sebentar. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan lihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Kemudian Untuk bisa teruskan. diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kemudian Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Oke, jadi telah tiba kepada penghakimannya, ya. Jadi, satu ayat yang ini adalah yaitu sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala mata air. Baik, nah sekarang di mana lagi dalam Alkitab dapat gambaran yang sama mengenai pekerjaan penciptaan Allah, ya. Jadi kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Sister Orpa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11.
Jadi kalau tadi ya di dalam Wahyu disebutkan sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala mata air, maka kita bisa dapatkan bahwa di dalam 10 hukum ini juga ya, di hukum yang keempat ini disebutkan ya, bagaimana sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya ya, berhenti pada hari yang ketujuh. Jadi kalau begitu pekabaran daripada 3 malaikat adalah pekabaran untuk menekankan kembali tentang masalah hari Sabat. Sebab apa? Ingatlah. Mengapa disebutkan ingatlah? Ya, oleh sebab ini pernah diberikan sebelumnya. Ini juga yang sering dilupakan orang dan ini juga ya kita jangan lupa. Oke. Jadi ini adalah pekabaran yang sering dilupakan orang. Baik. Nah, bila mengikat hari Sabat sebagai hari khusus untuk menyembah Pencipta, mengapa banyak yang melalaikan perbaktian pada hari Sabat? Ya. Jadi kenapa orang lupa? Oke. Jadi kita coba lihat ya beberapa poin penting. Hari Sabat memanggil kita kembali ke akar kita ya. Sabat adalah sebuah ikatan kepada keluarga kita mula-mula. Sabat telah dipelihara terus-menerus sejak waktu penciptaan dimulai. Ya, kita ingat kepada Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 ya. Kemudian Sabat adalah hubungan kembali yang tak terputuskan melalui waktu untuk penciptaan kita. Kenapa? Sebab setiap minggu terdiri atas 7 hari ya. Hari yang ketujuh adalah hari Sabat dan ini weekly cycle tidak pernah berubah ya dari awal sampai sekarang ini ya, weekly cycle. Jadi itu adalah membuat hubungan dengan penciptaan. Sabat membuat kita tetap fokus pada kebenaran mulia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sabat memanggil kita untuk menjalin hubungan yang intim dan dekat dengannya ya. Jadi hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, jadi kita akan selalu diperbaharui. Kita sebutkan minggu yang lalu ya, kita dapat ini Sabat adalah hari penciptaan ya, dan kita selalu bisa diciptakan kembali dari Sabat ke Sabat. Baik. Berikan contoh dalam Alkitab dari mereka yang memelihara Sabat sebagai tuntutan hukum, tetapi gagal untuk menyembah Pencipta dalam roh dan kebenaran. Dan salah satu misalnya orang-orang Farisi atau banyak sekali orang-orang yang mengkritik Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini, mengatakan tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat ya, padahal kalau kambing mereka jatuh pada hari Sabat tetap mereka ambil juga ya. Jadi mereka mempunyai peraturan-peraturan yang sangat banyak sekali tentang masalah Sabat. Jadi begitu teliti dalam memenuhi tuntutan hukum ya, tetapi mereka gagal dalam menyembah Pencipta dalam roh dan kebenaran. Baik. Nah, ini hubungan Sabat dan keyakinan kepada Yesus. Sementara ketaatan kita pada Sabat, hari ketujuh menunjukkan sebuah keyakinan kita kepada Yesus yang layak disembah sebagai Pencipta. Ini mengungkapkan penerimaan kita terhadap hukum 10 perintahnya sebagai prinsip-prinsip yang diilhami ilahi agar menjalani hidup sepenuhnya. Kemudian faktor kedua, karena hukum Allah ya adalah dasar pemerintahannya dan adalah sebuah penyataan yang mencerminkan ke karakternya dan itulah yang menjadi standar penghakimannya. Ya. Kemudian kesetiaan kita pada perintah Sabat adalah pengakuan pada komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang patuh. Oke. Jadi pelihara hari Sabat menunjukkan suatu ketaatan kita kepada Pencipta langit dan bumi. Baik. Kemudian bagaimana kita dapat memastikan untuk menyembah akan Pencipta kita sesuai dengan rencananya setiap hari Sabat? Ya, maka kita harus merasakan bahwa memang Sabat itu menjadi satu berkat untuk kita. Ya, baik. Ini bahkan dikatakan hubungan antara penyembahan Allah dan penghakiman. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah kapasitas untuk membuat pilihan moral,
maka kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Jika kita hanyalah kumpulan sel acak, produk dari keturunan kera atau dari lingkungan kita saja, maka tindakan kita sebagian besar akan ditentukan oleh kekuatan yang tak dapat kita kendalikan. Tetapi masa penghakiman menyiratkan adanya tanggung jawab moral. Ya. Dalam jam krisis sejarah bumi ini, maka pada waktu atau masa penghakiman, Allah memanggil kita untuk membuat keputusan dalam terang kekekalan. Ya. Jadi ini adalah suatu pilihan moral. Jadi seruan nyaring. Mulai itu pertama untuk sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan semua mata air, bahwa dasar dari semua penyembahan adalah mengakui diciptakan oleh Tuhan. Jadi ini sebabnya kita sebutkan bahwa Kejadian pasal 1 sampai 11 itu adalah maha penting, dan setan coba menyerang ya untuk menggagalkan ini ya dengan teori evolusi atau dengan berbagai macam teori yang lain, atau Big Bang teori, atau tidak perlu lagi mempercayai Tuhan sebagai pencipta, atau berbagai macam ajaran yang lain. Jadi ini merupakan dasar daripada segala sesuatu, sebab Tuhan pencipta kita harus menyembah kepada pencipta kita. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, ya, hari penciptaan yang literal. Ya. Banyak yang mengusulkan bahwa hari-hari penciptaan itu waktu itu waktu yang tidak terbatas. Bagaimana ayat-ayat ini diinspirasikan ini menentang teori tersebut, ya. Waktu yang tidak terbatas maksudnya ada yang katakan itu 1000 tahun ya, atau 10.000 tahun satu hari itu ya, atau itu adalah bisa jutaan tahun. Oke. Namun apa yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, silakan Peggy. Oke, seharusnya Bu Orpa boleh ya. Oke, Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Tadi ada terpotong. Bentar. Mohon di mute ya, suaranya masuk. Oke, saya ulangi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Oke, itulah hari pertama. Hari pertama itu terdiri atas apa? Petang dan pagi. Maksudnya adalah malam dan pagi, artinya sepanjang siang. Oke. Jadi hari itu mulai dengan petang, ya, malam dan pagi, ya. Jadi dengan demikian, ya, maka itu adalah merupakan satu waktu yang 24 jam, dan ini diulangi ya dalam ayat ke-8, 13, 19, 23, 31 ya, sesudah petang dan pagi ya. Kemudian hari kedua, ketiga dan sebagainya. Itu berbicara mengenai kata ya hari di situ, yom itu menggambarkan 24 jam. Oke. Nah, usaha setan dalam menghancurkan Sabat, nah, dalam usaha untuk menghancurkan keunikan penciptaan kita, setan telah memperkenalkan barang palsu yang tidak terlalu halus. Ya, yang palsu ada sebagian diterima oleh beberapa di antara kita, seperti contoh dikatakan bahwa Tuhan adalah penyebab utama penciptaan, tetapi Dia membutuhkan waktu lama untuk mewujudkan kehidupan. Maka itu evolusi digunakan untuk proses penciptaan itu. Ya. Pendekatan itu berupaya menyelaraskan data ilmiah dan catatan kitab Kejadian. Ia menegaskan bahwa hari-hari penciptaan adalah jangka waktu yang panjang
dan tidak terbatas, dan banyak kehidupan di bumi berumur miliaran tahun. Oke. Jadi itulah yang coba diusahakan oleh setan untuk mengacaukan akan masalah hari Sabat. Ya. Nah, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dan dia memberikan perintah maka semuanya itu ada. Oke. Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Kemudian oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Allah. Jadi apa yang kelihatan tidak dibuat dengan apa yang kelihatan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan tentang bagaimana dunia ini diciptakan dengan firman Allah. Ya, Tuhan berfirman maka jadilah. Jadi bukanlah dengan harus memakan waktu yang seperti Big Bang Theory seperti sekarang ini. Baik. Kemudian apa yang dikatakan dalam beberapa ayat ini, ya. Kembali Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 sudah dibaca tadi ya. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini ya? Pelajaran penting daripada ingatlah kamu dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Jadi pada penciptaan Allah mengenyampingkan Sabat sebagai pengingat ya abadi kasih dan kepeduliannya, ya. Kemudian bisa dibaca Sister Orpan. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. ya, terima kasih. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita sudah lihat bahwa penciptaan menyebutkan tentang masalah ini ya. Bagaimana penyerangan tentang terhadap minggu penciptaan yang literal adalah juga penyerangan akan hari Sabat. Nah, jawaban terhadap para kritik. Pasal pertama dari buku Kejadian menegaskan bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dari 24 jam dan beristirahat pada hari ke-7. Struktur bahasa dari kitab Kejadian 1 dan 2 tidak mengizinkan hal lain. Ya. Bahkan para sarjana yang tidak percaya pada penciptaan 6 hari secara literal mengakui bahwa maksud penulis adalah untuk mengajarkan penciptaan 6 hari. Nah, kata Ibrani untuk hari dalam Kejadian 1 adalah Yom. Di seluruh kitab suci, setiap kali angka berubah, maka kata Yom sebagai kata sifat, hari ketiga, hari pertama, atau apapun, membatasi periode waktu menjadi 24 jam. Tidak ada satu contoh pun dalam kitab suci di mana sebuah angka mengubah kata benda Yom menunjukkan periode yang tidak terbatas. Tanpa kecuali, itu selalu merujuk kepada periode 24 jam. Ya, jadi itu satu hal yang kita harus ingat. Nah, dengan demikian, setiap hari penciptaan adalah literal. Sama sekali tidak masuk akal untuk mengabaikan Sabat sebagai warisan kekal dari 6 hari minggu penciptaan jika minggu penciptaan 6 hari tidak pernah ada sejak awal. Ya. Jadi menolak penciptaan yang sudah ada sejak dahulu kala berarti menantang kebutuhan akan Sabat hari ke-7. Ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas kitab suci. Dengan menyerang hari Sabat, maksud iblis adalah menentang inti otoritas Allah agar lebih efektif. Ya. Iblis dalam menghancurkan peringatan 6 hari penciptaan selain penyangkalan realitas penciptaan 6 hari. Maka tidak heran begitu banyak orang termasuk orang Kristen mengabaikan Sabat hari ke-7 yang merupakan bentuk penipuan terakhir iblis yang diatur sedemikian rupa. Baik. Nah, sekarang mengapa menghormati akan hari Sabat merupakan satu isu yang penting di akhir zaman? Silakan.
Ya, baik. Ibu Orpa di mana? Oke. Saya baca ya. Wahyu 14 ayat 7 dan 9. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Wahyu 14 ayat 7 dan 9. Oke. Jadi kalau kita lihat kepada di sini, bahwa ini merupakan suatu isu ya yang penting di akhir zaman, yaitu tentang penyembahan kepada Tuhan. Sebab kalau menyembah binatang dan patungnya, eh, kemudian rupanya itu ayat tidak begitu lengkap di dalam ayat berikutnya, yaitu akan mendapatkan ya hukuman ya. Kenapa? Sebab ya menyembah binatang dan patungnya itu merupakan sesuatu eh, satu pelanggaran, oleh sebab itu menggambarkan akan bukan Tuhan sebagai suatu pencipta ya. Jadi pengakuan kepada makhluk yang lain ya. Jadi dan kita mengetahui penyembahan kepada binatang dan patungnya itu adalah suatu gambaran mengenai masalah ya eh, hari yang lain daripada penyembahan. Baik, kita harus ingat bahwa ini Sabat adalah suatu sebagai penciptaan yang kekal. Sabat adalah ya tempat perlindungan di dunia yang lelah. Setiap minggu kita meninggalkan urusan dunia ini dan mengasingkan diri kepada dengan Tuhan pada hari Sabat. Penulis Yahudi terkenal Abraham Haskell menyebut hari Sabat sebagai buah istana dalam waktu. Setiap hari ketujuh, istana surgawi Tuhan turun dari surga ke bumi. Dan Tuhan mengundang kita ke dalam kemuliaan hadiratnya selama periode 24 jam ini untuk menghabiskan waktu persekutuan yang intim dengannya. Hari Sabat adalah gambaran nuansa untuk keadaan dunia, keadaan surga dan kesaksian tentang kehadiran Allah. Dalam doa dan menantikan era pemeliharaan Yesus yang akan menjadikan Sabat perhentian kekal. Makanya setiap Sabat kita mempersiapkan diri untuk menantikan pengalaman ini. Ya. Kecuali jika seorang belajar bagaimana menikmati keindahan Sabat, seorang itu tidak akan dapat menikmati keindahan kekekalan di dunia yang akan datang. Ya. Ini satu hal yang sangat penting yang dikatakan oleh Haskell ini. Ya. Jadi kita rasakan kehadiran Tuhan pada hari Sabat. Ya. Jadi ini merupakan suatu pendahulu untuk kita bisa alami di surga nanti. Kemudian dikatakan bahwa pada penciptaan dunia baru dan langit baru, Yesus membangun tempat tinggal khusus bagi umat tebusannya. Kita tidak menemukan perlindungan dan aman di sana. Pekerjaannya sudah tuntas atau selesai. Ketika kita beristirahat pada hari Sabat, kita sedang beristirahat dalam memelihara kasih-Nya. Kita sedang beristirahat untuk menantikan perhentian kekal kita di langit biru, langit baru dan bumi baru yang akan datang. Baik. Nah, bagaimana setan memalingkan perhatian hari Sabat? Kita lihat di dalam Daniel 7 ayat 25 dan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Daniel 7 ayat 25, dia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, berkehendak mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2
ayat tidak kelihatan ya. 15 dan 17. Baik, terima kasih. Jadi kita lihat adanya satu kuasa di akhir zaman. Dia yang berkehendak mengubah waktu dan hukum. Dan ya mengubah waktu dan hukum atau hukum tentang waktu. Dan kalau kita lihat hukum tentang waktu ya sudah jelas ini berbicara mengenai masalah hari Sabat. Jadi pemindahan daripada hari Sabat ke hari Minggu itu merupakan suatu pengubahan hukum dan waktu. Kemudian mereka diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yang itu berarti 3,5 masa. Dan kita sudah tahu bahwa itu adalah 1260 tahun, yaitu ya masa yang berakhir pada tahun 1798 ya. Karena Paus ditangkap oleh Jenderal Bartir dan sebagainya. Ya, baik. Kita lihat usaha setan adalah supaya kita berpaling daripada masalah Sabat. Kemudian di samping pengubahan waktu, tetapi yang juga bisa menyebabkan orang memalingkan kita daripada hari Sabat adalah masalah keduniawian. Ya, jadi kita tetap mau berusaha, bekerja, ataupun juga berdagang pada hari Sabat, sehingga melupakan akan Sabat Tuhan yang sebetulnya Tuhan telah berikan supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan, ya, yang menyebabkan kita bisa hilang berkat hari Sabat. Jadi sini bukankah logis bahwa setan, si penipu besar, akan menyerang sang pencipta dengan menentang simbol penciptaan. Ya. Jadi simbol penciptaan adalah Sabat. Sabat adalah simbol penciptaan. Jadi caranya setan untuk menipu kita adalah menyerang sang pencipta, ya, dengan menantang simbol penciptaan, ya, yaitu hari Sabat. Ya. Baik. Masih tetap dalam penciptaan, Sabat, dan sampai kekekalan. Apa yang merupakan ciri penting dari umat Tuhan yang sisa pada akhir dari sejarah dunia? Ya, kita coba lihat Wahyu 14 ayat 12 dan Wahyu 12 ayat 17. Peggy? Oke. Inilah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah Allah dan iman mereka di dalam Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Jadi kita lihat tanda-tanda daripada umat yang sisa pada akhir zaman. Apa itu? Memelihara perintah Allah atau hukum Allah. Ya, iman di dalam Yesus. Kemudian di samping menurut hukum-hukum Allah, memiliki kesaksian Yesus. Dan kita tahu kesaksian Yesus sesuai dengan Wahyu 19 ayat 10 adalah roh nubuat. Jadi artinya dipimpin oleh seorang yang mempunyai karunia roh nubuat. Dan kita bersyukur bahwa kita mempunyai dipimpin oleh seorang yang mempunyai karunia bernubuat. Baik, bagaimana sambutan Anda kepada seorang yang berkata, saya tidak melihat pentingnya hari Sabat. Kita tidak diselamatkan dengan berbakti pada satu hari atau satu cara, hanya dengan kasih karunia saja. Jadi ini satu hal yang untuk didiskusikan, ya. Mungkin Anda akan berkata bahwa seperti Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, ya, turutlah segala firmanku, ya, turutlah, jikalau, atau dikatakan lebih lanjut dalam terjemahan yang lain, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah akan hukumku, engkau akan menurut segala hukumku, ya, dan sebagainya. Kemudian penurutan adalah satu perkara yang sangat penting jikalau kita sudah menerimakan karunia Allah. Ya. Baik, bagaimana mengingat Sabat sebagai waktu khusus untuk berbakti kepada Pencipta dan penebus kita telah menjadi berkat dalam kehidupan keluargamu. Ya. Jadi ini adalah pertanyaan, apakah kita dapatkan berkat atau tidak, ya, pelihara hari Sabat. Sementara kita semua sibuk, ya. Satu hari kita ketemu sama-sama, ya, ke gereja sama-sama, duduk bersama-sama dalam gereja. Itulah satu berkat, ya, di mana kita dapatkan berkat rumah tangga yang lebih rukun, ya. Kemudian bukan hanya itu, kita hari yang lain kerja, ya,
hari Sabat kita boleh lebih santai, ya. Dan ini merupakan satu berkat, ya, untuk kesehatan kita. Ya. Kemudian persekutuan dengan Tuhan, ya, sehingga kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan pada Sabat. Ya. Dan Sabat, saya ingin sampaikan bahwa berkat hari Sabat itu bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi hubungan satu sama lain. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita alami dalam kehidupan. Bila Anda mempunyai teman atau keluarga yang belum belajar mengenai Sabat, bagaimana cara yang terbaik untuk memperkenalkan berkat dari Sabat kepada mereka untuk pertama kalinya? Dengan sendirinya kalau misalnya Anda bekerja, kemudian Anda minta untuk pray hari Sabat, ya, maka orang akan bertanya bagaimana, kenapa? Ya, Anda bisa katakan Alkitab mengatakan demikian, ya. Ya. Jadi banyak cara-cara bagaimana Anda bisa menyampaikan kepada orang lain, ya. Dan tetapi Anda harus merasakan bahwa Sabat itu adalah suatu berkat bagi Anda, ya. Jadi bukan hanya ya sekedar ritual atau banyak orang yang bersifat legalisme, ya. Kita lihat Yesus sendiri pelihara hari Sabat misalnya, ya. Ya, dalam Lukas 4 ayat 16 ya misalnya, ataupun juga bagaimana apa yang terjadi dengan rasul-rasul ya dan sebagainya. Jadi kalau dan tidak ada perubahan Sabat di dalam Alkitab. Kemudian apakah yang semula akan berlalu saat Tuhan menciptakan langit dan bumi di mana kebenaran akan tinggal, ya. Jadi yang semula akan berlalu. Ya, apa itu? Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Silakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebagai yang pertama, dan bumi yang pertama telah berlalu, dan ia tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Maha Kuasa lagi terpele ini apa ya? Lihatlah, Kemah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata untuk mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Oke. Jadi di sini katakan sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi apa yang lama yang akan berlalu? Ya, ini katakan tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, ya. Segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu, ya. Kemudian satu hal yang sangat menarik, sementara segala sesuatu itu sudah berlalu, ya, dan tidak ada lagi. Tetapi bagaimana dengan Sabat? Kita coba lihat di dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Peggy? Ya, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Sabat akan tetap ya ada di dunia baru. Ya. Jadi sementara duka cita ataupun tangisan, penderitaan tidak ada, itu semua sudah berlalu, ya. Tetapi ya Tuhan akan menjadikan Sabat tetap untuk pengingat kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapakah Sabat akan terus memegang peranan penting dari lingkaran minggu di dunia baru? Ya. Kenapa?
ya, ini bisa hal yang dibahas di dalam anggota kelas, ya, tetapi poin yang sangat penting adalah oleh sebab Sabat itu adalah sebagai satu tanda penciptaan. Jadi Tuhan adalah pencipta. Jadi oleh sebab Tuhan adalah sebagai pencipta, ya, maka tanda penciptaan ini akan tetap dipelihara sampai di dunia baru, ya. Baik. Sabat adalah lambang penciptaan. Oke. Dan pemeliharaan Sabat menunjukkan penerimaan akan Allah sebagai pencipta dan penebus manusia. Dan dalam dunia yang kacau dan tak menentu, maka Sabat menjadi sebuah mata air kedamaian. Karena mengacu kepada kehadiran Sang Pencipta dan keselamatan di hadiratnya. Sabat adalah tempat perlindungan, sebuah bait kudus yang turun dari surga ke bumi setiap pekan. Sabat menggabungkan kita dengan ikatan bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam Kristus. Ya. Jadi adanya satu persekutuan yang baik. Ya. Kemudian poin yang berikut, ya, tentang ini dalam kesimpulan, Sabat adalah penyeimbang yang luar biasa. Karena dengan beribadah bersama-sama pada hari Sabat, kita mengenal dan memahami lagi bahwa kita adalah bagian daripada jaringan besar kemanusiaan diciptakan oleh Allah. Dan bahwa Ia adalah dari satu orang saja dan menjadikan kita semua. Ya. Jadi seluruh dunia kita boleh berbakti bersama-sama. Oke. Maka kita perlu menguji lebih dalam makna Sabat dalam kehidupan pribadi kita dan menemukan bagaimana suatu pemahaman Sabat yang tepat mempengaruhi sikap kita, pilihan kita, dan tindakan kita. Ya. Dan ingat bahwa Sabat akan menjadi titik fokus dari krisis akhir zaman atas hukum Allah. Serangan iblis terakhir adalah pada Sabat, sebab Sabat tertanam dalam jantung hukum Allah sebagai lambang kekal dari otoritas kreatifnya. Dan Sabat akan tetap pengingat yang penting dari hari penciptaannya sampai di dunia baru. Untuk saya dan untuk kita semua, kita bisa rasakan bahwa Sabat itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan hal yang luar biasa. Tuhan punya rencana di mana kita berbakti, ya, dengan latar belakang yang berbeda, ataupun juga sistem status ekonomi yang berbeda, tapi dapat berbakti bersama-sama, menunjukkan semuanya sama di hadapan Tuhan. Ingat di dalam soal Sabat tadi, hukumnya itu termasuk orang yang bekerja, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, ya, supaya mereka berhenti pada hari Sabat. Kenapa? Hari-hari biasa itu mereka kan misalnya hamba-hamba itu bekerja kepada tuannya. Kita sebutlah bos dengan sekretaris atau pegawainya, ya, manajer, ya. Pada hari biasa, ya, maka manajer adalah bos. Kemudian dia punya pegawai ataupun yang tukang cuci piring ataupun yang tukang pel, ya, adalah pegawai. Tetapi hari Sabat, ya, harus sama-sama berbakti dalam arti tidak ada perbedaan status ekonomi, ya. Jadi semua sama di hadapan Tuhan, ya. Ini satu poin yang sangat penting, kita harus merasakan bagaimana hari Sabat adalah satu hari yang penuh dengan, ya, sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Baik, untuk beberapa pertanyaan aplikasi Anda bisa tanyakan, apakah pengalaman Anda setiap minggu dalam memelihara hari Sabat? Jadi pengalaman kita itu bagaimana? Penuh dengan sukacita ataupun kita rasa wah beban, ya, dan sebagainya. Kami dulu waktu kalau sekolah, kalau sudah tiba kepada hari Jumat, wah sedap sekali. Kenapa? Sebab hari Sabat kita berhenti dengan tenang dan sebagainya. Jadi hari Sabat itu kita rasakan betul-betul penuh dengan kenikmatan. Itu di sekolah, tetapi kita harus merasakan juga itu di rumah kita masing-masing, di rumah tangga masing-masing. Bagaimana memelihara hari Sabat mengarahkan kita menuju ke kekekalan. Pengalaman hari Sabat adalah pengalaman di mana kita mempunyai
satu pandangan atau pengalaman untuk kita alami di masa depan, ya. Jadi satu waktu kita akan hidup dengan penuh kekekalan bersama dengan Tuhan, tetapi kita alami di dunia ini, ya, sebelum masa itu, ya. Jadi persekutuan dengan Tuhan kita sudah alami di dunia ini sebelum kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bagaimana menghadapi mereka yang percaya bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi, namun kita dapat berbakti pada Allah kapan saja. Ya, saya rasa harus diingatkan, ya. Ingatlah kamu akan hari Sabat dan sucikan dia. Ya. Kemudian sebutkan pada hari yang ke-7 janganlah engkau bekerja. Jadi selalu berkatakan hari yang ke-7. Ya. Jadi ini adalah suatu hukum yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Ya. Jadi kalau begitu ini adalah satu perkara yang sangat penting. Kalau kita percaya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, kenapa kita melanggar hari Sabat? Itu adalah satu hal yang bisa ditanyakan. Baik, bagaimana kita memelihara hari Sabat dengan tidak terpengaruh oleh legalisme? Ya. Kita harus menyadari bahwa ya kasih karunialah yang menyelamatkan kita. Dan oleh sebab kita dijamah oleh kasih karunia-Nya, kita rindu untuk menurut kehendak-Nya, termasuk masalah Sabat. Jadi penurutan bukan supaya kita selamat, tetapi oleh sebab kita sudah diselamatkan. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah pelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada ruang tanya jawab. Baik, terima kasih Pendeta untuk pelajaran yang sungguh luar biasa. Sabat dan masa akhir. Ya, terima kasih dan kita akan sekarang tiba di sesi tanya jawab. Bagi mereka yang ingin bertanya langsung, saya lihat baru ada satu orang yang klik raise hand ya. Oh, sudah hilang ya. Tadi ada satu. Oke. Bagi mereka yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand, dan bagi mereka yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi seluruh partisipan yang hadir, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa ini kita sedang belajar pelajaran Sekolah Sabat. Hanya pertanyaan yang boleh ditaruh, ya, hanya boleh bertanya. Kalaupun mau menambahkan boleh, tetapi jangan penuhi kolom chat dengan pandangan Anda sendiri dengan begitu banyaknya. Kenapa? Karena akan mengganggu partisipan yang lain. Jadi marilah kita saling menghormati satu dengan yang lain. Oke. Terima kasih bagi mereka yang sudah raise hand. Ada 3 partisipan yang raise hand. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari John Parhusip. Apakah penciptaan planet kita bersamaan dengan planet yang lain yang dihuni oleh manusia, namun penciptaan yang mengisi dunia ini yang ada manusia berbeda waktu? Well, apa yang Alkitab katakan? Ya, misalnya di dalam ayat yang ke-6 dari Kejadian 1, ya, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ya, jadi petang jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Ya. Kemudian jadi kalau kita lihat kepada di sini, ini berbicara mengenai masalah cakrawala ya, ataupun langit di mana kita berada sekarang ini. Ya. Apakah itu sampai kepada dunia-dunia yang lain? Terus terang saya tidak tahu. Ya, sebab tidak ada sesuatu tulisan. Ya, ada kemungkinan itu diciptakan secara suatu hal yang berbeda. Ya, saya tidak tahu. Baik, terima kasih dan semoga Pak Parhusip boleh ini ya dapat menerima jawaban dari Pendeta Kuntara. Pertanyaan selanjutnya dari Melvin Silalahi. Apakah penentu hari dalam penciptaan ditentukan petang dan pagi, dan petang dan pagi pada waktu itu akibat matahari dan bulan atau benda di langit? Bila iya, matahari, bulan, dan bintang baru diciptakan hari keempat. Artinya hari ketujuh dihitung
hari pertama dari hari keempat. Apakah demikian secara logika? Iya, ada dua kemungkinan untuk itu. Yang pertama adalah bahwa kehadiran Tuhan ya yang menyebabkan adanya berbedanya hari pertama dan hari yang kedua. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah kemungkinan yang lain adalah bahwa tugas daripada bulan dan bintang sudah berfungsi walaupun itu belum diciptakan. Ya. Tetapi kita tahu bahwa bukankah kehadiran Tuhan itu bisa menjadikan suatu hari, ya. Makanya dikatakan bahwa di dunia baru misalnya Yesus sendiri hadir, Tuhan sendiri yang akan hadir, kemudian itu terangnya sehingga tidak diperlukan lagi matahari. Ya. Jadi kehadiran Tuhan bisa ikut menentukan akan masalah akan hari itu sendiri. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Billy. Sahabat-sahabat Pendeta, izin bertanya maksudnya ya, tentang sebulan satu hari itu 24 jam dengan jadilah petang dan jadilah pagi. Bagaimana artinya itu secara 24 jam? Seperti petang itu hanya dari jam 6 sore sampai besok paginya. Di mana itu bukan 24 jam. Mohon pencerahannya. Yang dimaksudkan petang itu adalah merupakan malam, ya. Kemudian pagi yang dimaksudkan itu adalah sepanjang hari, ya. Jadi dengan demikian maka dari matahari terbenam sampai matahari terbit, kemudian matahari terbit, kemudian tenggelam, terbenam. Jadi matahari terbenam sampai matahari terbenam itu adalah 24 jam, ya. Jadi walaupun misalnya saya ambil contoh di beberapa tempat di Norwegia atau misalnya di Finland sekarang ini, itu walaupun malam, ya, kadang-kadang masih kelihatan terang, ya. Kadang-kadang ataupun kalau misalnya musim dingin itu selalu gelap, ya. Tetapi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam ya tetap selalu 24 jam. Ya, benar ya. Terima kasih Pendeta. Saya akan panggilkan Pak James Tambuwun yang raise hand. Boleh buka kameranya Pak James? Ya, silakan. Sebentar. Pak James Tambuwun ada? Oke, sebentar ya Pak James. Silakan, Saudara James. Ya. Sebentar saya buka ya. Oke, silakan Pak James. Oke, saya kira saya yang kedua kali yang resen. Iya, tadi ini naik. Nah, mungkin yang satu sempat hilang, kemudian Pak James naik ke atas, jadi yang ini di bawah. Tapi terserah, kalau yang nomor 2 juga boleh. Iya, jadi bisa sekarang saya? Silakan. Oke, selamat malam, selamat hari Sabat, selamat Sabat Pendeta. Ya, selamat Sabat. Saya ingin tanya ini, ya, langsung aja di pelajaran sekolah Sabat saya di halaman 89 ada mengatakan begini, penuntun guru. Pekan ini kita juga, halo kedengaran suara saya? Jelas banget Pak, silahkan. Pekan ini di alinea ketiga ini di halaman 89 dari pelajaran sekolah Sabat penuntun guru. Pekan ini jangan kasih halamannya berbeda antara saya. Oke, ada di sini di bagian rangkuman. Bacakan saja Pak. Ya. Pekan ini ya. Serangan iblis terakhir adalah pada Sabat, sebab Sabat tertanam dalam jantung. Ya, Pak James mungkin signal tidak kedengaran. sedang freeze. Iya. Ya, silakan Pak James. Halo. Di Yakobus mengatakan
Rasul Yakobus menyatakan sebuah kebenaran kekal ketika ia berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan salah satu daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2:10. Di sini kayaknya jadi fokus. Jadi yang bagaimana pengertian pendeta mau kasih tahu? Yakobus bilang kalau satu kita mengabaikan, ya kita salah semua. Tapi tadi menyatakan bahwa merupakan jantung hukum Allah sebagai lambang kekal dari otoritas kreatifnya. Nah itu. Baru kedua, pendeta, kita sudah melakukan semua apa yang dituntut oleh hukum Sabat itu. Saya sangat terinspirasi sekali Yesaya 58, 13, 14 itu ada berkat dan kita tahu itu. Pertanyaan saya, apakah cukup aja kita dengan mengandalkan kita sudah mengkuduskan Sabat? Sebab kembali lagi hukum-hukum yang lain, sebab di surga itu orang kalau dia melakukan kekejian, dia melakukan dusta, benci orang, memaafkan, itu tidak ada di surga. Itu kedua pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan. Baik. Apa yang dimaksud dengan bahwa ini Sabat merupakan suatu jantung daripada hukum Allah, sebab memang terletak di tengah-tengah, toh. Ya. Coba lihat itu 10 hukum. Oke. Ya. Jadi kita coba lihat hukum Sabat, ya. Ini berhubungan dengan Tuhan, ya, hubungan dengan manusia. Ya. Jadi kalau seandainya kita ingat kepada hukum Sabat, bahkan dalam penglihatan yang dilihat oleh Ellen G. White pada saat dia naik ke surga, ya, hukum itu menerangi akan hukum-hukum yang lain. Hukum yang keempat. Ya. Kenapa menerangi kepada hukum-hukum yang lain? Ya. Oleh sebab kalau ingat akan hari Sabat, ya, kita diingatkan untuk tidak ada Allah lain dalam hadiratku. Ya. Kemudian kita tidak akan membuat patung dan menyembahnya. Kita tidak akan menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Ya. Kemudian kita akan ingat padakan hari Sabat. Kemudian dengan ingatkan hari Sabat, maka hukum Sabat itu juga merupakan suatu jantung dalam arti membawa kepada kita untuk ingat kepada orang tua, kemudian artinya menghormati akan orang tua, ya. Kemudian kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kemudian kita tidak berdusta atau menjadi saksi dusta atau menjadi yang lain. Jadi Sabat itu sangat penting sekali sebagai suatu jantung. Kenapa? Ya, bukan hanya berada di tengah yang melibatkan ke atas dan ke bawah, ya, tetapi ya kita itu diingatkan ya dari Sabat ke Sabat ya tentang tugas kita yang sangat penting. Oleh sebab Tuhan itu adalah pencipta, maka oleh sebab Tuhan itu pencipta, kita hanya menyembah akan pencipta saja, maka saya punya hidup itu harus bagaimana? Kita harus sebagai penciptaan Allah yang mengasihi sesama manusia. Mengasihi sama manusia itu bagaimana? Kita akan menghormati akan bapa dan ibu kita, kita tidak akan membunuh, kita tidak akan mencuri, ataupun juga menjadi saksi dusta dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu jantung yang sangat penting sekali, ya. Dari Sabat ke Sabat kita selalu diingat, kita mendengarkan khotbah, kita belajar Alkitab, kita belajar akan kelas Sabat. Untuk lebih lama kita dapat lebih ya memiliki akan tabiat Yesus. Jadi peranan daripada hari Sabat itu begitu penting sekali ya, oleh sebab kita bisa bertumbuh untuk lebih lama lebih takut akan Tuhan, lebih lama lebih mengasihi Tuhan, dan lebih lama kita dapat lebih mengasihi sesama manusia. Ya. Jadi kunci sangat penting sekali. Jadi walaupun ya jikalau saat kita melanggar satu arti kemudian melanggar semuanya, kenapa ya? Oleh itu menunjukkan pentingnya semua hukum Allah, tetapi semua hukum Allah itu kita bisa melihat bahwa Sabat merupakan sesuatu inti yang sangat penting, sebab melalui Sabat kita akan mempunyai kuasa untuk menurut akan hukum-hukum yang lain. Mudah-mudahan bisa keterima. Oke.
Kemudian apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan kedua tadi? Bisa diulangi Pak, tadi pertanyaan yang kedua? Iya. Jadi sepertinya jadi barometer kan, saya meluas barometer hari Sabat. Sedangkan saya kira yang orang yang punya hati tamak baru tidak memaafkan atau membenci, itu tidak masuk surga juga. Kalau cuma barometer hari Sabat, itu kan kelanjutan dari pertanyaan saya. Apa bagaimana itu? Oke. Bukankah pada hari Sabat kita juga belajar supaya jangan tamak? Bukankah hari Sabat juga kita diajarkan untuk lebih mengekang diri? Bukankah melalui Sabat kita diingatkan untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia? Jadi dengan sendirinya semua hukum itu adalah satu hal yang sangat penting dan sebagainya. Namun hari Sabat disebutkan sebagai suatu jantung, ya, oleh sebab kalau kita ingat kepada hari Sabat dan mengakui Tuhan sebagai pencipta, maka itulah yang akan menolong kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya. Oke. Kemudian, ya, sudah menjawab pertanyaan? Iya, saya kira itu pendeta yang saya ingin itu. Iya. Iya, pertanyaan. Baik. Oke. Terima Makasih, pendeta. Terima kasih. Oke. Oke. Ya, kita ke penanya berikutnya. Sebentar. Ini Manjo. Pendeta, apakah benar bahwa yang menciptakan dunia beserta isinya adalah oknum kedua kealahan dalam kurung Mikael? Kalau kita lihat kepada apa yang ditulis oleh buku Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mula pertama adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan segala sesuatu dijadikannya, ya. Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita tahu itu adalah Yesus Kristus, ya. Kemudian kalau kita lihat kepada Kolose, ya, pasal 1 ayat 16-17, ya, bahwa dia yang menciptakan segala sesuatu dan sebagainya, dan itu berbicara tentang Yesus, ya. Maka kita bisa mengetahui bahwa memang Yesus adalah pegang peranan penting di dalam penciptaan. Namun demikian, ya, kita tahu bahwa keilahian, ya, atau the Godhead, ya, kealahan itu semuanya bekerja sama di dalam penciptaan, dalam penebusan, ataupun juga di dalam pemeliharaan kepada kita masing-masing, ya. Jadi kita lihat pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian adanya kita dapatkan roh Allah, kemudian kita dapatkan firman Allah, berfirmanlah Allah, ya. Jadi kembali bahwa ketiga hal tersebut adalah satu hal yang bekerja sama untuk penciptaan. Tetapi kalau misalnya dikatakan bahwa yang menjadi yang menciptakan adalah Yesus, Alkitab juga memang mengatakan demikian. Ya, pertanyaan berikutnya dari Melvin Silalahi. Mengapa penekanan tidak boleh masak hari Sabat sekarang ini kurang tegas? Apakah bisa ditoleransi? Seharusnya orang tua atau zaman Pak Pendeta menekankan kepada zaman saya yang sebagai orang tua, seharusnya sudah patuh untuk hal ini atau masak-memasak. Terkhusus biasanya untuk potluck. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Iya. Yang kita harus ingat hari Jumat adalah hari persediaan, ya. Dan kita harus banyak siapkan, ya, persediaan. Umumnya masak makanan kita sudah siapkan, ya, hari Jumat, ya, ataupun kita sudah potong dan sebagainya, ya.
Namun pada saat yang sama ya kita juga mau kita mau menghidangkan makanan yang hangat ya. Nah, kita pun harus mengingat bahwa apa yang terjadi keadaan dulu dengan sekarang itu berbeda ya. Kalau kita mau menghangatkan makanan ya itu kita hanya tekan tombol ya. Atau kita hanya masukkan makanan di microwave ya, hanya tinggal tekan saja. Berbeda keadaannya ya dibandingkan dengan masa dulu di mana hanya untuk menyalakan api itu susahnya luar biasa. Yo gosok-gosok untuk menyalakan api kemudian membawa kayu jadi memakan sesuatu pekerjaan yang banyak ya. Jadi melihat bahwa kita hanya menekan tombol hanya tekan atau hanya putar begini saja, ya. Maka kita tidak bisa menganggap itu sebagai suatu pekerjaan yang berat, oke. Jadi, suasana ya, menyebabkan hal yang, berbeda ya, tetapi kita harus ingat bahwa tetap hari Sabat adalah hari persediaan ya, kemudian hari, eee Eee, bukan, hari Jumat adalah hari persediaan dan kita hari Minggu, hari Sabat itu ya kita, tinggal bisa menikmati akan hal itu dan untuk menghangatkan dan sebagainya ya, saya tidak bisa melihat itu bahwa itu adalah satu pekerjaan yang berat, oke. Jadi besok ya biasa kami ada sabat potluck atau kita undang orang, besok kami ada tamu juga, ya kami akan siapkan hari ini. Yaitu sekarang masih Jumat di sini ya. Ya. Jadi kita sudah siapkan kemudian ya, eee, kita tamu datang ya, sup kita juga misalnya sup kita sudah bikin ya, tetapi kita hangatkan sebentar, ya. Apakah itu satu perkara yang salah? Ya, kalau Anda tidak mau lakukan itu, oke, nah, tetapi kita harus hindarkan juga dengan pengaruh-pengaruh legalisme ya, seperti orang-orang Yahudi. Kalau misalnya ada hujan, kemudian rumah kita bocor ya, kemudian kita mau taruh baskom ya untuk menadah itu air hujan, katanya sudah kerja. Itu orang-orang Yahudi ya. Tetapi ya kita tidak melihat itu sebagai satu hal yang daripada rumah kita kebanjiran. Jadi itu pasang baskom, masa itu satu hal yang salah. Oke. Jadi jangan kita sampai begitu eh, fanatikah ataukah legalisme, jadi merasa bahwa kalau ini sedikit ini sudah salah ya. Kembali keselamatan adalah anugerah yang datang daripada Tuhan dan kita mau hari Sabat itu adalah satu hari penuh dengan sukacita berhubungan dengan Tuhan dan sama manusia dan kita hindarkan perkara-perkara keduniawian, kita hindarkan bekerja rutin yang artinya pekerjaan kantor dan sebagainya pada hari Sabat, tetapi hari Sabat kita berkumpul bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan daripada Melvin Silalahi. Iya, semoga itu sudah menjawab ya. Pertanyaan berikutnya saya akan panggilkan Dr. Vivi yang sudah raise hand. Silakan Dr. Vivi. Oke, selamat Sabat dan selamat malam untuk kita semua. Sabat. Pertanyaan saya sepintas tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Pendeta. Tetapi yang ingin saya tanyakan, satu hari dibilang 24 jam. Bagaimana dengan di daerah yang di benua lainnya mungkin satu hari atau siang itu tidak 12 jam. Bagaimana mereka menyucikannya, apa tetap berdasarkan matahari terbenam atau waktu? Dan yang satu lagi tadi disebut memang di Norwegia dan Finlandia katanya Pak Pendeta ya, karena saya juga belum pernah ke sana. Katanya pernah 2 minggu itu matahari tidak pernah terbenam, cuma terputar-putar secara circle mungkin di atas kepala kita. Bagaimana mereka menghitung
hari supaya mereka tidak bisa berbakti pada hari yang ke-7. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, mereka tetap menggunakan waktu, ya, pakai jam, ya. Jadi berbakti tetap jam 9.30 misalnya, ya, di pagi hari, dan itu kadang-kadang masih gelap kalau masih waktu winter, ya, ya, ya. Ataupun juga kalau waktu eh, waktu summer, ya, itu ya malam juga masih terang, ya. Saya waktu di Iceland, ya, jam 4 pagi, ya, baru sunset, ya. Jadi matahari terbenam jam 4 pagi, tetapi jam 4.30 sudah sunrise, ya. Tetapi, ya, sunset to sunset tetap 24 jam kan. Jadi sunrise-nya itu artinya mataharinya itu bersinar terus, ya, sampai 23,5 jam. Akhirnya sunset, ya. Kemudian kemudian setengah jam saja dia punya terang, ya, waktu winter, ya. Tetapi untuk sunsetnya lagi ya tetap 24 jam, ya. Nah, tetapi kalau itu artinya sunset to sunset. Tetapi kalau misalnya berbicara tentang kapan mereka itu berbakti, umumnya mereka berbakti seperti, ya, kita, yaitu jam 9.30, ya, Sabat pagi. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, ya. Menjawab ya, Dok. Oke. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Maratur Simbolon. Selamat Jumat pagi, Pendeta Jonathan Kuntara. Kalau literal 24 jam satu hari penciptaan, bukankah seharusnya tidak ada perbedaan waktu di bumi ini? Iya, iya. Permasalahannya, ya, bumi ini bulat. Jadi oleh sebab bumi ini bulat dan matahari itu datangnya dari timur, ya, ke barat, ya. Jadi pada saat ia masih berada di timur, ya, maka di barat itu masih gelap, tetapi di sini sudah apa? Sudah pagi. Ya. Kemudian oleh sebab kita punya dunia ini, penduduk dunia itu ada yang berada di daerah tropis yang dilalui oleh matahari, ya, atau ada juga yang di atas, artinya yang di utara ataupun di selatan yang jauh dari daerah tropis. Jadi itu yang menyebabkan ada perbedaan waktu yang terjadi. Tetapi kalau disebut sunset to sunset, matahari terbenam sampai matahari terbenam, ya tetap 24 jam. Tetapi waktunya kapan, ya, jam 7 atau jam 8 atau jam 9 itu tergantung di mana kita berada. Apakah ini menjawab pertanyaan daripada saudara Maratur Simbolon? Iya, baik. Saya pikir menjawab ya, Pendeta. Selanjutnya dari Ibu Wuyung. Hari Sabat merupakan hari perhentian dan hari sukacita. Apa sebaiknya yang kita lakukan? Apakah kita harus ngobrol di gereja atau tidur di rumah? Karena kebanyakan manusia sekarang tidak memelihara hari Sabat. Dapatkah kita mengharapkannya dipulihkan kembali? Oleh siapa hari Sabat akan dipulihkan dan bagaimana? Saya percaya bahwa hari Sabat adalah hari di mana kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi jangan lupa juga kita bersekutu dengan sesama manusia. Ya. Kemudian faktor tidur itu adalah hal yang sangat penting juga supaya kita dapat dipulihkan yang selama ini sibuk sekali pada hari Sabat. Ya,
kita boleh beristirahat, tetapi jangan lupa beristirahat secara fisik ya, tetapi juga kita harus selalu disegarkan secara rohani. Itulah sebab tetap ke gereja ya, kita mendapatkan makanan rohani ya. Terus kita bisa saling mengobrol dan menguatkan dengan sesudah acara gereja. Kita bisa misalnya potluck atau makan bersama-sama. Itu adalah proses di dalam hubungan sosial ya. Kemudian juga orang kadang-kadang curhat kepada teman atau kepada pendeta, itu adalah untuk kesehatan secara mental ya, ataupun secara emosional. Jadi kalau dipulihkan, maka itu dipulihkan secara fisik, mental, dan rohani secara keseluruhan. Jadi kita datang ke gereja dari sabat ke sabat, kita dapat disegarkan kembali ya. Yang tadinya kita sibuk hanya kerja-kerja saja, tubuh kita pun ikut beristirahat ya. Jadi kita saat yang sama kita bisa ketemu, bercerita-cerita, bisa ketawa-ketawa juga ya. Tetapi bukan ketawa di dalam gereja ya, dalam gereja ya kita dengar firman Tuhan ya. Tetapi kita bisa bergaul sesudah acara gereja ya, untuk bercerita atau makan bersama-sama dan sebagainya. Jadi kembali pemulihan keseluruhan daripada aspek kemanusiaan meliputi fisik, mental, rohani, sosial ya, ataupun emosional. Oke, terima kasih Pendeta. Saya pikir itu sangat menjawab ya. Semoga Bu Uyung bisa menerimanya. Ya, saya akan panggilkan Dr. John Watupongo yang sudah raise hand. Silakan, Dok. Baik, shalom Pak Pendeta, Ibu Peggy. Ya. Jadi ini memang hari Sabat ini sih saya sudah bisa tangkap, sudah paham semuanya. Ada di Alkitab ayat-ayatnya semua itu. Tapi bagaimana pandangan Pak Pendeta apabila kita diundang oleh orang yang kita segani pada waktu hari Sabat, hari Sabtu. Biasanya tuh pesta-pesta. Atau dia undang makan ke restoran. Kita nggak masak di rumah misalnya, tapi dia undang. Mari kita makan ke restoran pada hari Sabat. Pandangannya bagaimana Pak Pendeta? Terima kasih. Itu ya, pendek aja. Umumnya kita menghindarkan untuk restoran kenapa? Oleh sebab kita ya sudah diajarkan hari Sabat itu adalah hari persediaan ya. Jadi dengan demikian maka kita menyiapkan makanan lebih dahulu. Jadi kalau kita diundang, biarlah kita undang orang tersebut untuk ayolah kita makan sama-sama pada hari artinya makanan kami sudah siap. Ya. Jadi daripada kita pergi ke restoran, maka kita lebih bagus makan di rumah. Itulah sebabnya kita harus siapkan itu makanan sebelumnya, oke? Dan hanya untuk hangat-hangatkan saja, bukan satu hal yang sulit. Nah, kalau ada suatu undangan ke pesta dan sebagainya, umumnya kita menghindarkan sesuatu suasana pesta pada hari Sabat, ya. Jadi Anda bisa ada seorang yang katakan, oke, saya datang hanya untuk kasih selamat saja. Saya rasa kalau hanya untuk selamat, kasih selamat, misalnya selamat ya perkawinannya, kemudian kita pulang, itu bukanlah satu perkara yang salah, saya percaya ya. Kenapa? Sebab kita pun harus ingat perlunya hubungan yang baik dengan kita punya teman ataupun sahabat ataupun saudara ya. Namun suasana pesta kita harus hindarkan. Mudah-mudahan menolong ini Dr. Watupongo. Iya Pak Pendeta. Cuma jadi masalahnya sekarang begini kan, kalau misalnya orang yang kita sangat segani, yang kita sangat hormati, dia minta kita harus hadir. Oke, tadi di pesta misalnya, ya bisa salaman pulang, itu bisa ngerti. Tapi kalau dia sudah pesan makanan di restoran, kita mesti yang maksa kita undang. Nah, ini yang jadi masalah kan. Itu aja Pak Pendeta pandangan saya. Makasih. Iya, jadi kalau dia mengundang atau kita sudah katakan dengan terus terang bahwa kami tidak biasa untuk pergi hari Sabat ke restoran. Ya. Jadi dengan demikian, bagaimana kalau saya mengundang dari Bapak ke rumah kami? Ya.
Jadi itu adalah satu kesempatan justru untuk bersaksi, ya. Jadi bukankah tugas kita untuk bersaksi kepada orang lain? Ya, jadi akan kenapa? Nah, kemudian Anda bisa katakan bahwa kami pelihara hari Sabat di mana kami bersekutu dengan Tuhan dan tapi kami sedang bersekutu satu sama lain juga di mana kita boleh makan bersama-sama. Bagaimana kalau kami yang mengundang makan di rumah? Oke. Baik Pak Pendeta, saya paham sekarang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. John. Tapi bagaimana dengan mereka yang kena hari Sabat dan dalam perjalanan, Pendeta? Yang mau nggak mau harus makan di restoran misalnya. Iya. Kalau seandainya dalam perjalanan, ya, maka kita harus makan di luar itu eh, mungkin bukanlah satu perkara yang harus dikhawatirkan. Ya. Namun demikian, ya, sangat lebih bagus kalau kita sudah tahu adakan perjalanan, ya kita sudah bawa persiapan makan untuk di jalan. Hmm. Itu satu. Ya. Jadi bawa aja bekal, ya tidak. Itu satu poin. Yang kedua, sekali-sekali puasa juga nggak apa-apa. Ya. Iya, kenapa hari Sabat itu adalah justru ada hal yang sangat bagus sebentar untuk puasa ya. Kalau kita tidak makan, ya justru otak kita ya akan berpikir dengan lebih cerdas. Ya. Hmm. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Maratur Simbolon. Pekabaran 3 malaikat, apakah literal juga bahwa malaikat yang mengabarkan, bukan kita yang mengabarkan? Eh, kita pernah bahas bahwa malaikat di sini adalah merupakan simbolik bahwa kita semua yang mengabarkan. Oke, jadi itu simbolik ya, malaikat itu ya. Ya. Baik, Foxy Garungan. Selamat Sabat Pendeta, apakah Sabat di surga sama dengan di bumi yaitu hari ke-7? Jika sama, apakah perhitungan hari di surga sama dengan di bumi yaitu ada siang dan malam? Gimana Pendeta? Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa kehadiran Tuhan yang menyebabkan bahwa tidak perlu lagi matahari, ya. Namun dengan melihat bahwa dari Sabat ke Sabat kita akan menyembahkan Tuhan, maka dengan demikian adanya suatu hari di sana. Dengan sendirinya hari tersebut akan merupakan 24 jam, ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui ini hari Sabat atau ini bukan hari Sabat, ya? Ya, sama seperti sebelum ada matahari pada hari pertama, kedua, ketiga, ya, maka Tuhan sudah katakan inilah hari pertama, inilah hari yang kedua dan ketiga, ya. Maka kita bisa membedakan akan hari itu di surga, ya. Dan bagaimana caranya? Ya, saya sendiri tidak tahu. Nanti di surga kita akan dapat nikmati bersama-sama. Oke, amin. Ya, dari Wilbert Situmeang, ini dari Perth, Australia. Ya, selamat Sabat. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah, apakah pergi ke pesta pernikahan pada hari Sabat itu salah? Karena sesama umat Advent juga masih ada perbedaan. Ada yang katakan boleh, karena itu bentuk kita bersosial. Ada juga yang berkata tidak boleh. Nah, ini tadi pendeta sudah menjawab ya pertanyaan ini ya dengan penanya yang sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, ketika melakukan perjalanan pada hari Sabat makan di restoran, ini juga umat Advent punya pandangan berbeda. Ada yang mengatakan hanya makan saja, tidak apalah daripada sakit. Bagaimana dengan menurut pendeta, mohon pencerahannya. Nah, ini juga tadi sudah dijawab oleh pendeta ya, pertanyaan yang sama. Karena kita waktunya tinggal 2 menit, jadi saya akan percepat ya. Dari Bernardus Kajak. Selamat Sabat Ibu Peggy dan pendeta, selamat Sabat juga. Apakah kita masih bekerja dan membangun rumah di dunia baru nanti, Pak? Ya, kalau kita lihat kepada buku Yesaya, kita akan berkebun, kita akan membangun, ya. Jadi kita akan berkebun, tetapi kita yang akan makan hasil kebun. Dikatakan tidak ada lagi orang yang akan mengambil milik kita dan sebagainya, sebab suasananya adalah suasana dunia baru. Ya.
kita harus ingat suasana di dunia baru saya percaya adalah seperti di waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Bukankah mereka juga harus berkebun? Ya, mereka itu harus artinya memelihara akan semua di Taman Eden. Oke. Jadi itulah yang akan merupakan suatu gambaran yang kita akan nikmati di sana. Tetapi barang artinya apa yang mata belum lihat, apa yang telinga belum dengar, itulah yang kita akan nikmati di surga nanti. Ya, amin. Baik, pertanyaan berikutnya, timbang pakpahan. Apa maksudnya penciptaan literal? Penciptaan selama 7 hari, bagaimana hubungannya dengan pelajaran yang lalu bahwa perihal nubuatan 1 hari banding 1 tahun maksudnya ini ya. Sementara dalam penciptaan 1 hari. Iya, ada beda antara hari ya penciptaan ya dengan hari nubuatan. Jadi Yehezkiel 4 ayat 6 ya itu berbicara mengenai masalah 1 hari adalah sama dengan 1 tahun. Itu adalah nubuatan. Apa yang diberikan melalui maafkan. Daniel 8 ayat 14 atau Daniel 9 ya tentang 70 minggu artinya. Itu adalah berbicara tentang hari-hari nubuatan ya. Tetapi berbeda dengan hari penciptaan. Hari penciptaan itu adalah 24 jam dan tidak pernah hari di situ ya diterjemahkan dengan hari yang lain dengan kata yang lain. Selalu kata yom. Kata yom itu adalah untuk 24 jam. Oke. Ya, ini waktunya sudah habis, pertanyaannya masih banyak ini. Namun saya akan bacakan ini dulu nih pertanyaannya yang terakhir. Melvin Silalahi, apa maksudnya masa akhir? Itu judul dari pelajaran kita. Iya, sekaranglah masa akhir ya. Di mana hari Sabat telah banyak dilalaikan orang, itulah sebabnya pekabaran kita adalah ingatlah akan hari Sabat dan sucikan Dia. Ya. Jadi sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah pekabaran kita. Kita hidup di dalam masa akhir. Jadi masa akhir itu, zaman akhir itu, the last days itu sebetulnya sesudah kegenapan daripada nubuatan 1260 pagi dan petang, itu sesudah tahun 1798. Sejak itu disebut masa akhir. Ya, ini kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini soal masak, cuci piring pada hari Sabat, melawat hari Sabat, dan sebagainya ya. Jadi karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf kepada para penanya yang ada di kolom chat ini. Kita harus tutup pertemuan ini karena waktunya memang sudah habis, dan jika Sabat depan atau Jumat depan masih ada waktu, maka pertanyaan ini boleh ditanyakan kembali ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya, Pendeta. Terima kasih. Kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa, dan saya melihat di sini yang membuka kamera hanya sedikit sekali. Jadi saya mohon kesediaan dari Bapak Harjono. Pak Harjono, boleh doa tutup, Pak Harjono? Ya, boleh Bu Peggy. Boleh ya. Ya. Oke, silakan Pak Harjono. Mari kita berdoa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh sebab berkat Tuhan yang telah menyertai kami sehingga kami boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Setelah selesai pelajaran ini ya Tuhan, kami memohon kiranya berkat Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang telah kami pelajari makan tempat di dalam hati kami boleh membawakan besok di hari Sabat Tuhan yang suci untuk bersama-sama belajar dan berdiskusi dengan umat-umat Tuhan. Tuhan, kiranya pelajaran ini pula boleh kiranya menjadikan kami semua lebih kuat ya Tuhan untuk
mempertahankan kebenaran hari Sabat, karena hari Sabat adalah merupakan jantung daripada hukum Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami masing-masing ya Tuhan, berilah kesehatan yang prima, jasmani, rohani, dan pikirani, untuk kami boleh menikmati hari Sabat Tuhan yang suci. Sucikan kami, berkatilah kami, sebagaimana Sabat Tuhan suci adanya. Terpujilah nama Tuhan. Ampunkanlah ya Tuhan segala salah dan dosa kami, terutama bila mana kami mempelajari pelajaran ini, dan segala tingkah laku tutur kata kami yang tidak layak padamu ya Tuhan, Tuhan sudah mengampuni. Karena kami mohon semuanya hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Amin. Pak Jono. Dan juga kepada kita semua, kita akan ketemu lagi pada Sabat depan. Amin. Terima kasih. Ketemu lagi, nanti Terima saya akan kasih. kirimkan rekamannya dan juga Oke. PDF-nya ya. Oke. Gitu. Oke, semua boleh Terima kasih, Pendeta kasih, Kuntara. Pendeta Kuntara. Terima kasih. Ibu. Terima kasih Peggy. Terima kasih Sahabat teman-teman selamat semuanya. menikmati hari Sabat. Terima kasih. Terima kasih Masing-masing. Peggy. sementara. Terima kasih Bu Peggy. Selamat istirahat tidur ya. Selamat Thank hari you. Sabat. Baik. 5, 4, 3, 2. Lambaikan tangan semua. Sampai jumpa.